Mobil Panther ini yang riwayatnya baru turun mesin habis 10 juta tapi masih tetap ngobos. Ini kemarin sudah terdeteksi ternyata bocor kompresi di silinder nomor 2 karena linernya tidak presisi sehingga membocorkan kompresi ke arah cutter. Nah, ini mobil dari mana? Maaf, kita tidak bisa menyebutkan dari daerah mana. Yang penting kita petik, kita belajar bersama-sama saja bahwa turun mesin itu wajib kita itu teliti dan hati-hati mengenai penanganan. Mobil ini sebelumnya kehabisan air radiator sehingga linernya macet, baret, sembret, sehingga di perbaikan sebelumnya ini diganti dengan semuanya, ring shaker, dan liner. Nah, ternyata dipakai masih ngobos. Oke teman-teman, jadi kondisi start dingin saja itu mobil itu seperti itu. Padahal ini kan masih baru ya, hitungannya masih baru perbaikan. Tapi start dingin saja sudah keluar seperti itu. Jadi kalau start dingin sudah keluar seperti itu, apalagi kalau itu bukan bocornya kompresi. Kalau uap uli kan nggak mungkin. Uap uli itu munculnya itu pada saat mesin sudah panas ya. Kalau mesin belum panas itu nggak akan ada uap uli. Mungkin teman-teman itu kalau pagi ada keluar asap sedikit tipis itu nggak apa-apa, yang penting tidak seperti ini. Karena wajar kan, gap reseker itu juga ada bisa membocorkan kompresi sedikit, tapi tidak sebanyak ini. Jadi kalau sampai seperti ini berarti ini sudah positif, kompresinya itu bocor. Teman-teman, ini mungkin teman-teman penasaran dengan kondisi mesin yang baru turun mesin habis 10 juta tetapi tetap ngobos. Setelah kita bongkar, ini kelihatan ya. Kelihatan, ini di silinder nomor 2, lihat kompresinya nyebrang ke ring shaker bawahnya. Lihat, ini hitam-hitam ini pertanda adalah kebocoran kompresi. Nah ini, jadi ke bawah ke sini, masuk ke bawah. Ya harusnya itu seperti ini. Kalau rata, emang bener rata, itu bersih seperti ini. Kalau seperti ini, di atasnya ini, nah ini sudah jelas ngobosnya lewat sini nih. Nah ini kelihatan. Sekarang mari kita cross check dengan shakernya, dan sementara ini linernya kita lepas dulu untuk melihat kondisi bawah linernya atau bloknya. Nah ini ring shakernya kita lap dulu, nanti pasti akan kelihatan yang nyebrang itu mana. Nah ini kelihatan lah, ada hitam-hitam itu ada kompresi menyeberang. Nah, ini lihat. Hitam ini adalah kompresi menyeberang. Cek lagi. Nah, ini hitam, ring shakernya hitam. Nah, ini seperti ini. Ini menyeberang di sini. Ini kita lepas dulu, kita cross check dulu. Lepas leader satu biji saja yang bermasalah, yang bagian nomor 2 tadi. Supaya kita bisa menganalisa lebih lanjut kondisi bloknya itu seperti apa. Sebenarnya dilepas macet. Dak ada pol. Karo as rodo cilik jal. Tak ngene. Indikasi ini masanya dilem ya. Karena dulu pernah ada kasus ngobos itu karena masanya dilem. Makanya dilepas, linernya nggak bisa macet. Padahal biasanya liner baru dipasang itu dilepas nggak mungkin macet seperti ini. Pol, ini mau kita ketok sambil kita ketok. Yuk, kencang ini. Yo, kencangin Ji, rolu. Enggak kena. Wis. Berarti nggak bisa lepas, besok terpaksa dirusak. Ini tidak gerak sama sekali ya. Padahal sudah diketok sama
kunci. Positif macet pasti dilem. Nah, ini mesinnya sudah kita bongkar total karena kita menemui kejanggalan pada bloknya ya. Bloknya di linernya itu dilepas tidak bisa, makanya ini perlu kita bongkar. Mau kita press saja. Jadi mau kita press, kita ketok langsung dari atas untuk melepasnya. Kemarin sudah terdeteksi ya, yang bermasalah itu di silinder nomor 2. Nanti akan kita tunjukkan itu bagaimana. Nah, ini kita nanti akan bawa blok ini ke bengkel bubut dikarenakan bloknya itu kelihatannya juga agak melenteng sehingga kompresnya menyeberang antar silinder ya. Antar silinder. Iki pakai nih disinggahnya loh ya, tinggi anu. Tinggi delok. Nah, ini antar silinder sih bloknya perlu dipapras biar rata. Nah, ini kita akan melepas linernya nomor 2 dulu teman-teman. Nomor 2 dulu kita lepas dengan cara diketok pakai as roda, karena kalau pakai tres sudah nggak mampu lagi. Nanti kalau terpaksa ya kita pakai ini hidrolis press ini. Ternyata dilepas juga tetap sulit, nggak bisa. Ini kita rusak saja ya, karena ya sudah nggak bisa dipakai ini liner ini. Kita rusak saja. Ini terpaksa kita rusak karena emang sudah rusak, jadi ya mau gimana lagi. Kok bisa macet gini, apa ini masalahnya? Mungkin area atas itu dilem bisa juga. Nah, inilah penyebabnya. Ini pasti dilem kalau seperti ini. Bisa saya iring narono. Rene, Ding. Nah, ini mari kita lihat bersama-sama. Kita beri penyinaran dulu. Nah, seperti ini. Kalau liner itu presisi dan tidak dilem, dia tidak berwarna hitam seperti ini. Ini pasti dilem kalau seperti ini. Makanya tidak bagus seperti ini. Jadi ini digosok, nanti kita gosok apakah ini ada tanda-tanda benjol atau gimana. Kita harus teliti lebih lanjut. Mengingat linernya itu seperti ini. Kan nggak mungkin liner baru terus sampai seperti ini. Berarti kan ini emang pemasangannya dulu pakai lem ya, ini lihat tebal ini lemnya. Nah, makanya bagian ini jadi sebetulnya saya. Lagi. Wes. Nah, bagian yang brojol ini ada lem tebal di sini. Nah, ini gosokan iki. Iki gosok jadi dilap. Nah, ini lemnya tebal kan? Padahal ini kan liner baru, makanya terjadi brojol seperti ini kompresnya, karena nggak bulat, nggak bundar. Nanti kalau perlu, kalau emang sudah lebok ya kita sok saja ini. Ya, kalau di trek lamaan, nanti kita ketok langsung. Sudah terlepas.
lepas. Nah, ini linernya kondisinya oke ya, tidak dilem-lem kalau ini, masih presisi. Masih seno. Saiki ganti nyepet liyane iki. Nah, iki anu ne. Oh, hop wis pas anu ne. Lemakane mu lho. Sekarang kita lepas nomor 3. Tuh, kayaknya agak sulit ini nomor 3 ini. Mungkin juga sama dilem-lem karena lobok mungkin. Kita repas loh. Ini ternyata bocor kompresi ya. Ini bagian sini, sini. Nah, ini dilepas juga nggak bisa, macet. Tadi melepasnya dengan cara kita perkosa. Nah, setelah lepas, ini kita langsung cross check. Nah, ini lihat bocornya, ini yang bagian bocor ini kita lihat baliknya kelihatan seperti ini. Ini ternyata masangnya ini dipasang dengan lem ya, dengan lem. Jadi makanya ini menggelombang, akhirnya bocor kompresi seperti ini. Nah, makanya ini yang hitam-hitamnya adalah bocor kompresi. Jadi lemnya ini yang membentuk gelombangan. Jadi seperti ini. Jadi liner baru tapi tetap ngobos karena menggelombang. Nah, kemungkinan karena dulu itu kehabisan air, bloknya longgar, akhirnya dilem. Harusnya disok ya, tidak dilem, biar silindris. Ini bloknya setelah kita lepas linernya, kita cek seperti ini teman-teman. Nah, ini biar jelas ya, ini akan kita bersihkan dulu ya. Ini karena pasangnya ini dilem-lem, nah ini ada sisa-sisa lemnya, jadi makanya timbul gelombang seperti itu. Nah, ini kita tidak berani masang langsung dengan liner ya. Ini akan kita bawa ke bubut untuk diperiksa. Dan ini bautnya juga putus di sini. Kita lepaskan dulu. Nah, ini sebelumnya akan kita gosok dulu sampai bersih untuk mengecek bagaimanakah kondisinya ya. Jadi kita gosok sampai putih dengan solar, terus akan kita cek kondisinya bagaimana. Jadi ini akan kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, jadi ini liner ini sudah kita lepasi semuanya ya. Ini sudah kita tandai. Jadi yang macet nomor 2 kemarin itu yang emang sudah kompresinya brojo seperti ini. Ini ternyata kondisinya emang dilem seperti ini masanya. Sudah jelas. Nah, terus yang lain ini yang nomor 1 ini kan putih ya. Jadi ini yang putih ini kompresinya tidak nyebrang. Nah, tidak nyebrang ya, tidak bocor kompresinya. Terus yang nomor 3, ini nomor 3 ini juga di lem. Nah, ini juga kelihatan kalau kompresnya juga nyebrang sebagian. Ini ada sebagian, tapi tidak terlalu, yang jelas terlalu nyebrang itu ini. Yang nomor 2 ini, yang nomor 3 ini saya rasa cuma sedikit. Ini karena posisinya di tengah ya. Jadi kalau mesin penter itu kalau kehabisan air, yang bermasalah pasti di bagian antara 2 dan 3 yang sering itu. Yang parah pasti di bagian situ karena dia posisinya berhimpit-himpitan ya. Jadi panahnya yang bagian ini, yang nomor 2 ini emang 2 dan 3 ini emang berlebih daripada yang 1 dan 4. Makanya yang 1 dan 4 itu cenderung masih agak lumayan. Nah, ini 4 juga masih lumayan. Nomor 1 juga masih oke. Nomor 4 ini balik, natanya kebalik seperti ini. Nah, ini bloknya sudah kita preteli karena kita tidak bisa memasang lagi. Terus ini kalau kita cek sekernya ya, ini sekernya tidak masalah apa-apa ya. Cuma ini sekernya sebenarnya ini punyanya penter kotak seperti ini. Kalau penter kapsul itu bentuknya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Penter kapsul itu bentuknya seperti ini. Jadi bedanya ini panjangnya ini yang beda. Tapi kalau masalah ukurannya, bentuknya, terus kubahnya ini sebenarnya sama. Jadi penter kapsul turbo dan penter kapsul belum turbo dan penter kotak yang belum turbo itu sebenarnya bentuknya sama persis, kubahnya juga persis, diameternya ini juga persis. Yang beda hanyalah ini, ada kupingnya ini. Jadi untuk masalah seker ini tidak
masalah apa-apa tidak kita ganti. Tapi kalau rem shakernya ini akan tetap kita ganti dikarenakan nah ini sudah permasalahan sebelumnya, jadi ini kita ganti. Rem shakernya kita ganti semuanya. Jadi bloknya ini kita bawa ke bagian bobot dulu untuk diperiksa. Kemarin itu nyebrang semua kompresinya antara silinder di bloknya. Jadi besok juga akan kita bobot rata bloknya. Seperti ini teman-teman, ini nyebrang ya kompresinya. Ini pasti agak, kalau diukur agak menggantung. Coba kita ukur dengan penggaris dulu. Ini kalau yang lain ini oke, ini juga oke, tapi kalau ini menggantung. Jadi bagian ini agak cekung, makanya ada brojol kompresi di sini. Jadi besok akan kita bobot rata dan ini dikontrol ulang, dipoles, tapi juga akan kita bawakan linernya. Kalau nanti lobok ya di shock dua, ini di shock dulu. Kalau yang ini insya Allah masih sehat, jadi cukup dikontrol poles saja. Terus ini kemarin teman-teman ada bolt cylinder head yang putus tapi tidak diganti di perbaikan sebelumnya. Ini sangat disayangkan sekali ya, karena kita itu kalau membetulkan mesin mobil ya, jangan sampai kita itu menutupi kesalahan. Kalau bolt putus terus dilem seakan-akan tidak putus, itu namanya menutupi kesalahan, dan ini efeknya fatal ya. Karena diesel itu kompresinya tinggi dan dia juga membutuhkan kerapatan yang maksimal antara blok dan cylinder head. Kalau ini kencang semua, sedangkan ini menggantung tidak kencang, ini pasti ada efek pengaruhnya lama-lama. Lama-lama akan merusak part yang lain juga. Semisal kompresinya nyebrang, itu juga seperti itu. Nah, ini kondisinya mobil ini setelah diperbaiki itu belum begitu lama sebenarnya, cuma sudah tergolong gagal karena seperti itu. Nah, karena bloknya cacat, terus hanya dipasang liner baru dan dilem, masanya dilem, itu akibatnya menjadikan liner tersebut menggelombang dan menjadi gagal. Karena dulu kita juga pernah mengalami hal tersebut. Pernah menangani mesin Panther 23 dari Malang. Riwayatnya juga hampir sama, diperbaiki, tetapi masanya liner itu dilem pakai lem besi, lem plastik gitu. Jadi epoksi lem, jadi dipasang liner akhirnya menggelombang. Jadi mesin itu setelah diperbaiki itu bukannya malah rapat kompresi, tapi malah ngobos dan parah. Akhirnya kepasang, lepasnya juga sulit itu. Saat itu linernya ngelepasnya juga sulit, terus akhirnya kita bawa ke bobot, kita poleskan lagi, ganti liner baru, akhirnya sembuh. Nah, jadi hal tersebut bisa kita jadikan pengalaman. Dulu kita pernah mengalami mendapati pasien datang kemari Panther 23 dengan kondisi yang ngobos seperti itu. Itu pemiliknya mobil itu juga membawakan partnya ya, part secondnya, bekasnya itu disuruh saya bawakan ya. Karena saya minta kalau ke sini bawalah spare part copotannya biar saya bisa menganalisa lebih lanjut. Nah, ini barangnya seperti ini. Nah, pemiliknya membawa linernya sama shakernya. Jadi linernya ini shaker bekasnya. Nah, ini kalau shaker bekasnya kan ini ya. Ini benar kalau shaker punya kapsul itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang dibawakan tadi itu bukan punyanya kapsul, tapi punyanya kotak. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemarin nggak apa-apa kok, jadi nggak kasar suaranya. Jadi ya kita pasang lagi itu nggak masalah. Tapi yang jelas dulu itu karena pernah kehabisan air, pernah overheat dan macet di sini. Nah, kondisi seperti ini macet seperti ini biasanya bloknya itu masalah. Jadi kalau diraba ini gentong, dekok atau cekung. Nah, berarti blok itu juga bermasalah. Makanya kalau dipasang langsung itu pasti tidak berhasil. Makanya mesin X overheat itu harus lari ke bagian bubut dulu untuk diperiksa. Karena saya tidak punya mesin bubut, jadi mengandalkan jasa orang lain. Seperti itu teman-teman. Terus ini dari 4 liner itu yang bisa dipakai 2. Jadi masih ada 2 yang bisa dipakai. Nah, besok rencananya saya pakai ini saja ya. Yang bermasalah itu tidak akan kita pasang karena takut masalahnya sama. Kalau ini kan jelas masih bagus, masih bisa dipasang. Terus pemiliknya juga membawa second 2. Ini masih bagus juga, bisa dipasang. Jadi sudah genap. Jadi sudah genap 4 biji ini akan kita pasang. Kalau yang di mobil yang kita lepas tadi itu tidak kita pasang saja, biar disimpan yang punya mobil sendiri. Jadi pada intinya kesimpulannya
mobil ini gagal karena setelah overheat itu bloknya tidak di repair dulu sedemikian rupa supaya silindris, tapi malah dipasang cleaner dan dilem. Jadi seperti itu masalahnya, makanya terjadi hal yang seperti ini. Oke, ini sementara sekilas info dulu seperti ini. Besok prosesnya kita bawa ke bubut dan akan selalu update setiap hari. Dan semoga saya juga bisa berhasil menangani mobil ini sehingga tidak mengecewakan. Kita juga sama-sama belajar, manusia tempatnya salah dan lupa, jadi saling mengingatkan saja. Postingan ini atau upload video ini bukan semata-mata untuk menunjukkan kehebatan, untuk menunjukkan kesombongan, bukan. Karena kita hanya sharing saja dari masalah-masalah yang terdahulu. Jadi apalah salahnya kalau pengalaman-pengalaman seperti ini kita upload supaya teman-teman yang baru memulai menjadi bengkel, buka usaha bengkel itu lebih berhati-hati dan tidak perlu eksperimen sendiri, cukup eksperimen orang lain untuk menjadikan pelajaran. Karena kalau eksperimen sendiri itu yang jadi korban adalah pelanggan, kasihan. Jadi ini sengaja saya upload supaya teman-teman tidak mengalami nasib seperti ini, dan apabila menemui permasalahan seperti ini cukup berkaca dari pengalaman orang lain saja. Jangan sampai kita eksperimen sendiri dan gagal, jangan sampai ya. Jadi demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.